Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut. Oke, setelah kita melihat bentuk gelombang dan tegangannya tadi, kita dapat mengerjakan untuk mengetahui tegangan VDC berdasarkan data yang terlihat pada osiloskop tadi. Jadi VDC itu sama dengan 2 kali Vmax-nya tadi berapa? 10 ya. Dibagi dengan 3,14. VDC-nya sekitar 6,36. Kemudian untuk VRMS ya, VRMS-nya itu tegangan yang terbaca tadi 11,2 sampai 10 ya, atau 10,8 sampai 11,2. Nah, tegangannya naik turun ya, dibagi dengan 1,414 ya, sekitar 7, berapa gitu ya, 7,9 ya. Nah, di sini terjadi perbedaan ya untuk VRMS-nya. Untuk tegangan VDC tidak terlalu jauh, untuk VRMS sedikit berbeda. Ini mungkin karena disebabkan oleh nilai komponen juga yang mungkin juga berubah. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materinya kemarin kalau kita membahas setengah gelombang, ini kita membahas 2 buah gelombang. Itu full gelombang penuh ya. Gelombang penuh juga dibagi menjadi 2 ya. Ada yang menggunakan 2 buah dioda dengan trafo center tap, dan ada yang menggunakan 4 buah dioda dan trafo engkel ya kalau istilahnya ya. Tidak ada CT-nya. Oke, kita analisis bagaimana cara kerjanya. Untuk yang center tap itu kan ada D1 dan D2. Itu untuk awal itu ada gelombang sinus seperti ini ya. Sinus. Kemudian yang bawah juga sama, tetapi berbeda derajatnya ya, 180. Berbeda 180 derajat. Nah, seperti ini. Nah, kalau ketika atas plus, yang bawah negatif, berarti karena sifat dioda itu hanya mengalirkan dari anoda ke katoda atau forward bias, maka yang dilewatkan adalah yang atas dari sini ya. Ini atas masuk ke air beban ya. Dari air beban itu dia akan keluar ke CT ya. Kemudian yang bawah ini akan diblok karena biasnya adalah bias reverse ya. Ini negatif, kemudian positif, tidak bisa, harus ini positif, ini negatif. Dan kita lihat grafik yang dihasilkan oleh dioda penyiarah ini yang atas ya. Nah, seperti ini. Nah, karena yang aktif itu adalah dioda yang atas, maka tampilan gelombangnya pertama adalah seperti ini ya. Kemudian untuk yang fase berikutnya, karena yang atas, yang bawah ini jadi positif, kemudian yang bawah menjadi negatif, maka gelombangnya yang bisa dilewatkan itu adalah yang bawah. Jadi dari sini ya, masuk ke sini, kemudian keluar ke beban, dari beban masuk ke CT-nya ya, seperti itu. Kemudian kita lihat gelombang yang dihasilkan seperti ini. Nah, ini yang pertama atau yang atas, kemudian ini yang bawah. Dan ini akan berlanjut lagi terus ya, seperti itu, berulang terus. Kita lanjutkan. Ini di sini akan turun ke bawah sini ya. Nah, ini plus, ini negatif lagi. Kemudian yang bawah itu akan dapat negatif, kemudian positif lagi, seperti itu. Dan berulang terus.
atas, kemudian bawah yang aktif. Nah, jadinya seperti ini. Ini adalah yang 2 buah dioda. Kemudian kita akan menganalisis yang berikutnya, yaitu adalah yang menggunakan 4 buah dioda dengan trafo engkel ya. Oke, kita bisa lihat gelombangnya sama seperti tadi ya, berbeda 180 derajat. Nah, ketika yang atas itu mendapatkan positif, yang bawah sebaliknya ya, dia mendapat negatif seperti ini. Terus ini negatif. Nah, pada posisi yang atas positif itu yang dilewatkan biasnya adalah dioda D1 ya, yang bias forward ya. Jadi tegangan itu akan mengalir dari sini ya, dari atas masuk ke D1 ya, dari D1 keluar ke beban, dari beban ini ke sini ke D4, dari D4 akan keluar ke sini ke ground ya. Itu fase yang pertama. Nah, fase yang pertama seperti ini. Nah, kemudian untuk fase kedua, yang bawah itu kan jadi positif ya, yang bawah positif, yang atas jadi negatif ya. Kemudian sinyalnya akan arah tegangannya akan seperti ini ya, dari sini, dari bawah ya, dari bawah sini keluar, nah masuk ke dioda D2, dari D2 ini kan akan ke R beban, dari R beban ini akan ke D3, dari D3 akan masuk ke sini. Nah, gitu ya. Jadi akan muncul seperti ini lagi. Dan seterusnya. Nah, di ST. Seperti itu. Dapat kita lihat di osiloskop, kita dapat membaca tegangan maksimum DC-nya adalah 9,80. Nanti akan kita cari VDC efektifnya ya. Kemudian kita juga bisa melihat untuk yang tegangan AC, nah yang kuning itu ya, tegangan AC-nya maksimumnya adalah 11,0, 11,2. Oke, kita bisa buktikan dengan menggunakan hitung-hitungan. Oke, selanjutnya kita akan menghitung tegangan RMS-nya ya. Tegangan RMS yang AC yang diketahui tadi maksimumnya adalah 11 volt. Kita lihat pada multi, tegangannya 7 volt ya RMS-nya ya. RMS tegangan 7 volt. Kemudian kita hitung untuk yang VDC-nya. Maksimumnya 9,8. Dan kita hitung, kita putar dulu. Tegangannya 6 volt ya, pas ya. Oke, setelah kita melihat bentuk gelombang dan tegangannya tadi, kita dapat mengerjakan untuk mengetahui tegangan VDC berdasarkan data yang terlihat pada osiloskop tadi. Jadi VDC itu sama dengan 2 kali Vmax-nya tadi berapa? 10 ya. Dibagi dengan 3,14. VDC-nya sekitar 6,36. Kemudian untuk VRMS ya,
RMS-nya itu apa namanya, tegangan yang terbaca tadi 11,2 sampai 10 ya, atau 10,8 sampai 11,2. Nah, tegangannya naik turun ya, dibagi dengan 1,414, ya sekitar 7, berapa gitu ya, 7,9